Jadi saya bilang ya, Ortodok dan Katolik itu yang betul, itu yang pakai kanon. Nah sekarang saya tanya, Alkitab punyanya Luther atau punyanya Protestan, itu perjanjian barunya berapa? Perjanjian lamanya berapa, Dr. Joshua Tewu? 39. Berarti tidak kanon. Betul kan? Karena di dalam pekanonan itu 30, 46 dan 27. Nah, jadi yang disahkan oleh gereja di Hippo itu adalah 46 perjanjian lama. Betul. Kontroversi 6.577 kesalahan Alkitab yang tidak kanon. 6.577 itu bukan main-main loh, saudara. Jadi saya bilang ya, Ortodok dan Katolik itu yang betul, itu yang pakai kanon. Martin Luther tahun 1517 ketika dia melakukan gerakan dari reformasi, dia mengatakan back to Bible. Tapi Bible yang mana? Kalau Bible-nya tidak kanon, Bapak Ibu sekalian, itu masalah besar. Jika dogma dan doktrin gereja dibangun dari Alkitab yang tidak kanon dan tidak ineransi, bisa disimpulkan bahwa semua dogma dan doktrin yang dibangun di atas dasar Alkitab yang tidak kanon itu dan tidak ineransi itu, ya, bisa jadi salah. Betul. Kalau Anda ingin membuat obat, resepnya saja sudah salah. Obatnya masa Anda mau berharap dia itu bisa betul, Bapak Ibu sekalian? Kalau Anda membangun doktrin, membangun dogma gereja, Anda khotbah setiap minggu di gereja, tapi ternyata ayat-ayat yang Anda baca itu harusnya tidak begitu. Berarti kita ini sedang memberitakan firman yang salah. Oleh sebab itu saya mengatakan, sepanjang kita menggunakan Alkitab yang tidak kanon, maka kekristenan berada dalam bahaya. Kalau tidak, nanti jadi masalah sepanjang hidup. Bahkan setelah kita mati, sampai 1000, 2000 tahun lagi kalau Tuhan belum datang, ini akan menjadi masalah besar. Oleh sebab itu kita sekarang mendapatkan kemurahan daripada Tuhan. Kalau kita bisa mengungkapnya, kenapa kita tidak mengungkap dan kita membetulkannya? Yang ketiga, jika dogma dan doktrin yang diajarkan oleh gereja-gereja adalah salah, maka akibatnya akan mengguncang iman Kristen dan umat Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah tanggung jawab daripada semua sinode, semua gereja, juga semua STT yang ada, bahkan Anda sebagai umat Tuhan. Nah, kalau Anda sudah mendengarkan hal ini, Anda renungkan. Kalau Anda pandang omongan saya ini betul, Bapak Ibu sekalian, coba bicarakan kepada Anda punya gembala, kepada Anda punya dosen, kepada Anda punya pimpinan. Berikan video ini, silakan diuji ulang. Kalau terbukti salah, Anda tidak usah dengarkan saya lagi. Tapi kalau benar, harus kita tindak lanjuti. Jangan sampai berlarut-larut orang masuk dalam satu kesalahan. Tahun lalu itu menurut majalah Science Today, itu kekristenan di dunia itu ada 60.000 golongan kira-kira. Hampir kira-kira 58.000, hampir 60.000. Mungkin sekarang sudah 60.000. Dan mereka semua mengklaim dirinya sendiri bahwa mereka itu adalah benar, Bapak Ibu sekalian. Kemudian bikin ajaran sendiri-sendiri, kemudian saling membedakan. Oleh sebab itu kekristenan itu tidak pernah bisa bersatu. Martin Luther tahun 1517 ketika dia melakukan gerakan dari reformasi, dia mengatakan back to Bible. Tapi Bible yang mana? Kalau Bible-nya tidak kanon, Bapak Ibu sekalian, itu masalah besar. Jika dogma dan doktrin gereja dibangun dari Alkitab yang tidak kanon dan tidak ineransi, bisa disimpulkan bahwa semua dogma dan doktrin yang dibangun di atas dasar Alkitab yang tidak kanon itu dan tidak ineransi itu, ya, bisa jadi salah. Betul. Kalau Anda ingin membuat obat, resepnya saja sudah salah. Obatnya masa Anda mau berharap dia itu bisa betul, Bapak Ibu sekalian? Kalau Anda membangun doktrin, membangun dogma gereja, Anda khotbah setiap minggu di gereja, tapi ternyata ayat-ayat yang Anda baca itu harusnya tidak begitu. Berarti kita ini sedang memberitakan firman yang salah. Oleh sebab itu saya mengatakan, sepanjang kita menggunakan Alkitab yang tidak kanon, maka kekristenan berada dalam bahaya. Kalau tidak, nanti jadi masalah sepanjang hidup. Bahkan setelah kita mati, sampai 1000, 2000 tahun lagi kalau Tuhan belum datang, ini akan menjadi masalah besar.
Oleh sebab itu kita sekarang mendapatkan kemurahan daripada Tuhan. Kalau kita bisa mengungkapnya, kenapa kita tidak mengungkap dan kita membetulkannya? Yang ketiga, jika dogma dan doktrin yang diajarkan oleh gereja-gereja adalah salah, maka akibatnya akan mengguncang iman Kristen dan umat Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah tanggung jawab daripada semua sinode, semua gereja, juga semua STT yang ada, bahkan Anda sebagai umat Tuhan. Nah, kalau Anda sudah mendengarkan hal ini, Anda renungkan. Kalau Anda pandang omongan saya ini betul, Bapak Ibu sekalian, coba bicarakan kepada Anda punya gembala, kepada Anda punya dosen, kepada Anda punya pimpinan. Berikan video ini, silakan diuji ulang. Kalau terbukti salah, Anda tidak usah dengarkan saya lagi. Tapi kalau benar, harus kita tindak lanjuti. Jangan sampai berlarut-larut orang masuk dalam satu kesalahan. Banyak orang Kristen tidak tahu dan mungkin tidak pernah menguji Alkitab yang dia baca. Kenapa? Karena kita selama ini diajarkan untuk percaya dengan Alkitab yang kita miliki. Bahwa Alkitab yang kita baca, yang kita miliki ini ineransi, tidak ada salahnya. Oleh sebab itu ketika saya membaca, Bapak Ibu sekalian, ketika saya menerjemahkan, saya menemukan 6.000 lebih kesalahan. Itu saya benar-benar kaget. Nah, ini tidak bisa disembunyikan, Bapak Ibu sekalian. Hanya tunggu waktu. Kalau bukan saya yang mengungkap, suatu hari pasti ada orang lain yang mengungkap. Oleh sebab itu, adalah lebih baik kalau kita punya masalah, lebih cepat diselesaikan. Oleh sebab itu, saya ingin STT, sinode, semua itu memikirkan hal ini, mengkaji ulang. Nah, mungkin banyak orang tidak percaya karena saya mengerjakannya sendirian. Oleh sebab itu, saya membuat kajian-kajian ini, saya share kepada masyarakat melalui YouTube. Semoga ini menjadi bahan awal untuk Bapak Ibu semuanya bisa melakukan penelitian ulang. Ternyata setelah muncul TB2, banyak hal yang amat sangat luar biasa kacau itu. Ini saya pikir nggak bisa main-main. Ada pantas apologet Kristen ini banyak pontang-panting ketika diserang oleh apologet Islam soal kesahihan kitab suci Alkitab dan ketidakkonsistenan beberapa ayat-ayat di dalam Alkitab. Termasuk saya juga mengalami banyak serangan itu dari pertanyaan-pertanyaan yang dilajukan oleh saudara-saudara Muslim, ya khususnya apologet Islam yang memang serius melakukan semacam gugatan, pertanyaan-pertanyaan yang bersifat kritik dan memang mendiskreditkan karena mereka punya berpikir logis bahwa kalau memang itu Alkitab firman Tuhan, masa tidak konsisten sih? Ada ayat-ayat yang bertubrukan satu dengan yang lain dan kemudian ada ayat-ayat tertentu yang tidak jelas, ya bahkan macam-macam kritikannya. Dan kita ini sebagai penjaga gawang kekristenan, apologet kita, pontang-panting juga untuk menangkis segala macam serangan. Shalom, kembali jumpa dengan saya Dr. Yonatan Purnomo dari Biblikos Biblical Center Indonesia. Saya akan melanjutkan serial kajian Biblika BBC episode yang keempat dengan judul Mana yang Benar? Kajian tentang Matius 21 ayat 28 sampai 31, TB1 atau TB2. Ini sangat menarik Bapak Ibu sekalian. Nah, acara ini diselenggarakan berkat kerjasama dengan STT Biblikos Internasional. Jika Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi tentang STT Biblikos Internasional, silakan hubungi admin 081 2322 8787. Ini adalah lembaga Biblikos Indonesia, yaitu sebuah lembaga organisme non-profit yang bergerak di bidang pelayanan penginjilan, penerjemahan Alkitab, literatur, dan kajian teologi biblika non-doktrinal. Bapak Ibu bisa screenshot, di sini ada alamatnya, juga ada kontak kami, supaya kalau Bapak Ibu membutuhkan sesuatu bisa kontak kami. Ini adalah profil saya, Bapak Ibu bisa baca sendiri, saya tidak usah bacakan Bapak Ibu sekalian ya. Ini adalah buku yang sudah saya terbitkan. Buku ini sudah saya buatkan jurnal internasional bereputasi. Saya masukkan di Scopus Q1 HTS. Kalau Bapak Ibu ingin membacanya, silakan kunjungi situs itu. Ini buku saya yang lain. Jika Bapak Ibu ingin mendapatkan buku-buku saya, silakan kontak saja admin.
Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelumnya di dalam pengantar episode yang keempat, saya telah memberikan peringatan tentang bahaya yang sedang dihadapi oleh kekristenan pada saat ini. Bagi Anda yang belum mendengarkan, silakan Anda tengok pengantar episode yang keempat. Nah, hal ini masih berkenaan dengan Alkitab tidak kanon, tetapi dikira kanon. Nah, hari ini saya akan membuktikan tentang teks sumber tidak kanon WHNU yang telah digunakan oleh 240 negara di dunia, bahkan termasuk oleh saksi Yehova. Nah, menurut saya Bapak Ibu sekalian, hal ini perlu kita ketahui bersama, karena Alkitab yang kita pakai adalah pedoman hidup dan berkaitan sekali dengan keselamatan kita. Kita menjadi Kristen bukan karena kita ingin menjadi kaya atau ingin hidup senang, tetapi kita sedang memikirkan masa depan kita di balik kematian. Nah, keselamatan itu adalah sesuatu yang penting, yang menjadi tujuan kita, mengapa kita mengikut Kristus, Bapak Ibu sekalian. Jadi artinya, jika kita menggunakan Alkitab yang salah, yang tidak kanon, itu akibatnya bisa fatal bagi kita, terutama bagi keselamatan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai dengan sebuah kata-kata quote kontroversi. Kebenaran itu menyakitkan, ya. Betul, itu tidak salah Bapak Ibu sekalian. Kebenaran itu menyakitkan. Banyak orang itu takut dengan kebenaran. Contoh paling sederhana, kalau ada orang sakit nih, itu dibawa ke dokter tuh takut itu. Takut apa? Takut jangan-jangan benar dia tuh sakit. Jadi lebih baik menghindari, nggak usah ke dokter dah. Mendingan nggak tahu daripada tahu saya benar-benar sakit. Itu contoh sederhana. Demikian juga di dalam kekristenan, banyak orang tuh tanpa sadar dia tuh membenci kebenaran. Walaupun mungkin sehari-hari bicaranya tentang kebenaran, tapi begitu kebenaran itu diungkapkan, bisa itu dibenci. Bahkan Rasul Paulus pernah mengatakan, apakah dengan mengatakan kebenaran aku akan menjadi musuhmu? Artinya apa? Kalau Tuhan mengizinkan kita untuk menderita bagi Dia, itu adalah sukacita yang besar. Kenapa? Karena Tuhan menganggap kita layak untuk menderita bagi Dia. Anda membela kebenaran, itu bisa sakit. Anda bisa dianiaya, Anda bisa dikucilkan. Tapi itulah resiko. Karena Tuhan sendiri mengatakan bahwa kita itu dikirim di tengah-tengah serigala. Bagaikan domba yang dikirim di tengah-tengah serigala. Anda tidak berdaya. Oke? Sebelum saya menyampaikannya, saya ingin memberikan disclaimer dulu. Yang pertama, webinar ini murni bersifat kajian akademik non-doktrinal. Jadi saya tidak memasukkan unsur-unsur doktrin atau tafsiran-tafsiran saya, tidak. Anda nanti bisa menguji sendiri kebenaran daripada omongan saya. Walaupun nantinya mungkin ada bersinggungan sedikit dengan beberapa doktrin. Tapi itu bukan fokus kami. Ya. Yang kedua, webinar ini tidak bertujuan untuk menyerang lembaga atau institusi tertentu. Yang ketiga, kajian Biblika ini hanya membahas tentang teks Alkitab dan terjemahan Alkitab berdasarkan perbandingan teks antara Alkitab kanon Bizantin dan teks Alkitab yang tidak kanon dari Textus Receptus dan teks WHNU. Ya, jadi saya hanya membanding-bandingkan saja. Jadi fair, semua data saya berikan kepada Anda. Nah, yang keempat Bapak Ibu sekalian, para peserta diperbolehkan untuk memberikan masukan atau koreksi berdasarkan kajian ilmiah yang disertai dengan bukti-bukti, data, dan referensi ilmiah. Saya mulai dengan masalah terbesar yang menjadi pokok bahasan kita, yaitu apa? Masalah terbesar dalam kekristenan pada saat ini adalah munculnya Alkitab yang tidak kanon, tetapi telah dianggap kanon. Ini problem yang besar. Ini bahaya besar yang sedang saya bicara, Bapak Ibu sekalian. Ini problem, Bapak Ibu sekalian. Itu tidak bisa dibantah. Kenapa? Di Alkitab Anda itu ada. Tidak perlu ditafsir lagi. Kalau orang membutakan dirinya, ya saya tidak paham kalau begitu. Ya silahkan saja, Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi kalau orang itu mencari kebenaran, harusnya tahu. Satu kesalahan saja akan membuat kita berpikir, jangan-jangan Alkitab itu ada salah-salah yang lain. Oke. Jadi kalau mau pakai Sinaiticus, sedikit supaya Anda yang tampil lebih utuh ya. Oke, silakan. Ya. Nah, kalau mau pakai Sinaiticus, kenapa tidak pakai perjanjian lamanya, pakai Septuaginta? Kenapa Tobit, Yudit, dan macam-macam dibuang?
Berarti kan nggak jujur ini, cuman dipilih-pilih, yang dia suka diambil, yang tidak suka dibuang. Jadi saya bilang ya, Ortodok dan Katolik itu yang betul, itu yang pakai kanon. Makanya saya itu, kalau saya belajarnya sumbernya cuma dari STT yang dari Barat, saya tidak akan menemukan ini. Saya menemukan ini karena waktu itu, Dr. Joshua Tewu, waktu itu saya itu kan sekolah di STTI Surabaya. Nah itu banyak ayat-ayat yang bertentangan saya baca. Saya hampir saja meninggalkan Tuhan loh. Sampai saya itu berdoa, Tuhan, kenapa Alkitab ini kok demikian? Kalau engkau menjaga firman-Mu saja tidak sanggup, bagaimana kamu bisa memastikan saya itu pasti selamat? Nah waktu itu saya pikirannya sampai ke situ. Saya waktu itu sudah mulai mikir-mikir mau pindah ke Yudaisme. Saya sudah hubungan dengan seorang rabi, ya. Saya mulai konsultasi sama dia karena saya tidak percaya Alkitab. Sampai ternyata Tuhan kasih saya karunia, saya bisa menerjemahkan, bisa bahasa Ibrani Yunani ini. Saya baru menemukan ternyata semua ini salah yang kita pakai. Tapi tidak ada STT yang mau mengakui. Nggak apa-apa, ya. William, ya, kalau dia tidak mau jujur, nanti dikasih tahu keledai-keledai nanti. Betul kan? William kan yang kasih tahu kan keledai. Nanti keledai yang kasih tahu dia nanti firman Tuhan. Nanti orang-orang yang tidak percaya nanti yang akan kasih tahu kamu itu salah. Nah, itu kan tragis menurut saya. Harusnya mereka itu kan kalau bicara katanya ada Roh Kudus, katanya dibimbing Tuhan, doa puasa, kitabnya itu yang fundamental salah tidak tahu. Bagaimana itu nanti tanggung jawabnya ya? Orang-orang yang sudah mengkhotbahkan dia sudah mati. Bagaimana dengan orang-orang yang sudah mendengarkan khotbah-khotbah yang salah, orangnya sudah mati? Ada nggak hubungan dengan keselamatan? Padahal di dalam Galatia 1 ayat 8 sedang orang yang memberitakan Injil yang lain terkutuk di anatema. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 4 atau 2 Korintus 11 ayat 4 itu. Kita tuh tidak boleh menerima Injil yang lain, Yesus yang lain, dan roh yang lain. Betul nggak? Ya. Salve. Saudara-saudariku umat Katolik. Kanonisasi adalah proses pengakuan resmi terhadap kitab-kitab suci sebagai bagian dari Alkitab. Proses ini melibatkan penetapan daftar kitab-kitab yang dianggap sebagai wahyu ilahi dan memiliki otoritas dalam kehidupan iman umat beragama. Dalam Gereja Katolik, kanonisasi kitab-kitab Perjanjian Baru adalah sebuah perjalanan panjang yang melibatkan pertimbangan teologis, historis, dan pastoral. Latar belakang. 1. Keberagaman tulisan. Pada abad-abad pertama Masehi, komunitas Kristen menghasilkan banyak tulisan yang menginspirasi dan membimbing kehidupan iman mereka. Tulisan-tulisan ini meliputi Injil, surat-surat para rasul, dan kitab-kitab lainnya. 2. Perlunya seleksi. Seiring berjalannya waktu, muncul kebutuhan untuk memilih dan menetapkan kitab-kitab mana yang akan dianggap sebagai bagian resmi dari kitab suci. Proses ini dilakukan untuk menjaga kemurnian ajaran Kristus dan memberikan pedoman yang jelas bagi umat beriman. Proses kanonisasi. Proses kanonisasi kitab-kitab Perjanjian Baru bukanlah peristiwa tunggal, melainkan berlangsung secara bertahap selama beberapa abad. Beberapa faktor yang mempengaruhi proses ini antara lain: 1. Apostolik, kitab-kitab yang dianggap ditulis atau diilhami langsung oleh para rasul atau sahabat-sahabat dekat mereka lebih mudah diterima sebagai bagian dari kanon. 2. Penggunaan liturgis, kitab-kitab yang secara luas digunakan dalam liturgi gereja dan menjadi bagian dari tradisi peribadatan juga cenderung diterima sebagai kanon. 3. Kesesuaian dengan ajaran gereja, kitab-kitab yang isinya selaras dengan ajaran-ajaran pokok gereja dan tidak bertentangan dengan iman para rasul lebih mudah diakui sebagai wahyu ilahi. 4. Konsensus umat beriman. Keputusan akhir mengenai kanonisasi diambil berdasarkan konsensus umat beriman secara keseluruhan, yang dipandu oleh para pemimpin gereja. Tonggak-tonggak penting. Tonggak pertama. Paus Damasus pertama, Uskup Roma pada tahun 382, menetapkan pertama kalinya kanon kitab suci terdiri dari 73 kitab, 46 kitab-kitab Perjanjian Lama, termasuk yang kini dikenal dengan kitab-kitab Deuterokanonika, dan 27 kitab-kitab Perjanjian Baru. Tonggak kedua. Konsili-konsili ekumenis. Konsili-konsili ekumenis, seperti Konsili Kartago, 397 Masehi, dan Konsili Hipporegius, 391 Masehi, memainkan peran penting dalam menegaskan kanon Perjanjian Baru.
Konsili Hippo Regius pada tahun 393 Masehi, sering keliru disebut 391 Masehi, adalah konsili lokal penting yang diadakan di Hippo Regius, sekarang Annaba, Aljazair, di Afrika Utara. Konsili ini dihadiri oleh banyak uskup dan pemimpin gereja dari seluruh Afrika Utara. Santo Agustinus, yang kemudian menjadi uskup Hippo, adalah salah satu peserta penting, dan ia memiliki pengaruh besar dalam pembahasan di konsili ini. Konsili Hippo Regius pada tahun 393 Masehi dipimpin oleh Santo Agustinus. Beberapa sumber bahkan menyatakan bahwa ia yang memimpin konferensi tersebut. Keputusan Konsili Hippo Regius, terutama mengenai kanon Alkitab, kemudian dikonfirmasi dan disahkan oleh Konsili Kartago pada tahun 397 Masehi. Konsili Kartago, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kemudian mengirimkan hasil keputusannya kepada Paus Innocentius I untuk ratifikasi lebih lanjut oleh Tahta Apostolik di Roma. Bagaimana dengan Konsili Kartago pada tahun 397 Masehi? Konsili Kartago khususnya terkait dengan penetapan kanon Alkitab, disahkan oleh para uskup yang berkumpul dalam konsili tersebut. Meskipun demikian, ada beberapa hal penting yang perlu ditekankan, yaitu, pertama, Konsili Kartago tahun 397 Masehi adalah konsili regional di Afrika Utara, bukan konsili ekumenis, yang melibatkan seluruh gereja universal. Namun, keputusannya memiliki pengaruh besar, terutama di gereja barat. Kedua, pengaruh Santo Agustinus. Santo Agustinus, yang sangat berpengaruh di Afrika Utara pada masa itu, berperan penting dalam pembahasan dan penerimaan daftar kanon tersebut. Ketiga, pengukuhan oleh Paus atau Uskup Roma, Konsili Kartago kemudian mengirimkan hasil keputusannya, termasuk daftar kanon, kepada Paus Innocentius I untuk diratifikasi atau disahkan. Ini menunjukkan bahwa otoritas Paus pada masa itu juga berperan dalam memberikan pengesahan lebih lanjut terhadap keputusan konsili regional. Keempat, pengakuan yang telah ada, penting untuk dicatat bahwa konsili ini tidak menciptakan kanon, melainkan mengesahkan dan mengakui kitab-kitab yang sudah lama diterima dan digunakan secara luas oleh gereja-gereja pada masa itu sebagai tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Ini adalah proses panjang konsensus yang dipimpin oleh Roh Kudus dan akhirnya diformalkan melalui konsili-konsili seperti Kartago. Jadi, secara langsung disahkan oleh para uskup yang hadir, dan kemudian dikonfirmasi serta diratifikasi oleh otoritas yang lebih tinggi, yaitu Uskup Roma saat itu, Paus Innocentius I. Penting untuk diingat bahwa baik Konsili Hippo maupun Konsili Kartago adalah konsili regional di Afrika Utara. Meskipun keputusan mereka sangat berpengaruh, terutama di gereja barat, proses pengesahan kanon Alkitab yang lengkap melibatkan konsensus yang lebih luas di seluruh gereja. Tonggak ketiga, Konsili Trente. Konsili Trente dimulai pada tahun 1546 secara resmi mengkonfirmasi kanon Perjanjian Baru yang telah diterima oleh gereja Katolik selama berabad-abad. Konsili Trente adalah salah satu konsili ekumenis terpenting dalam sejarah gereja Katolik, yang berlangsung dalam beberapa sesi antara tahun 1545 hingga 1563. Konsili ini diadakan sebagai respons terhadap reformasi Protestan dan bertujuan untuk mereformasi gereja dari dalam, serta mengklarifikasi doktrin-doktrin Katolik. Tahun 1546 adalah salah satu sesi awal Konsili Trente yang sangat krusial, terutama terkait dengan penetapan kanon Alkitab. Konsili Trente diikuti oleh para uskup, teolog, dan perwakilan dari berbagai tarekat religius dari seluruh gereja Katolik. Meskipun jumlah peserta pada sesi awal mungkin tidak terlalu besar, pada akhirnya, konsili ini melibatkan banyak pemimpin gereja. Sesi pada tahun 1546 khususnya, adalah bagian dari sesi awal Konsili Trente, tahun 1545 hingga 1547. Konsili Trente secara keseluruhan berada di bawah otoritas kepausan. Pada tahun 1546, konsili ini diadakan di bawah masa kepausan Paus Paulus III. Namun, karena Paus tidak hadir secara langsung, konsili ini dipimpin oleh legatus kepausan atau wakil Paus yang ditunjuk. Mereka bertanggung jawab untuk mengarahkan jalannya persidangan dan pembahasan. Keputusan Konsili Trente, termasuk dekret mengenai kanon Alkitab yang dikeluarkan pada sesi keempat, April 1546, diratifikasi dan disahkan oleh Paus.
Pada sesi keempat Konsili Trente, 8 April 1546, Gereja Katolik secara dogmatis dan definitif menegaskan kembali daftar kanon Alkitab yang mencakup kitab-kitab Deuterokanonika, yang oleh Protestan disebut Apokrifa. Ini merupakan respons langsung terhadap reformasi Protestan yang menolak kitab-kitab tersebut dari kanon Alkitab. Konsili Trente menyatakan bahwa kitab-kitab ini, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, termasuk Deuterokanonika, harus diterima dengan kesetiaan dan kehormatan yang sama sebagai firman Allah yang diilhamkan. Semua keputusan konsili ekumenis memerlukan pengesahan dari Paus untuk menjadi hukum dan ajaran resmi Gereja Katolik Universal. Dalam kasus Konsili Trente, dekrit-dekrit hasil konsili akhirnya disahkan oleh Paus Pius keempat pada tahun 1564 setelah konsili berakhir. Kriteria kanonisasi. Secara umum, ada beberapa kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah sebuah kitab layak dimasukkan dalam kanon Perjanjian Baru. 1. Apostolik. Apakah kitab tersebut memiliki hubungan langsung dengan para rasul atau komunitas apostolik? 2. Kebenaran historis. Apakah isi kitab tersebut sesuai dengan fakta-fakta sejarah dan konteks zamannya? 3. Kesatuan dengan ajaran gereja. Apakah ajaran yang terkandung dalam kitab tersebut selaras dengan ajaran-ajaran pokok gereja? 4. Penggunaan liturgis. Apakah kitab tersebut telah digunakan secara luas dalam liturgi gereja dan menjadi bagian dari tradisi peribadatan? 5. Pengaruh Roh Kudus. Apakah kitab tersebut menunjukkan karya Roh Kudus dalam menginspirasi penulisnya dan memberikan bimbingan bagi umat beriman? Kesimpulan, proses kanonisasi kitab-kitab Perjanjian Baru adalah perjalanan panjang yang melibatkan pertimbangan teologis, historis, dan pastoral. Gereja Katolik, melalui konsili-konsili ekumenis dan keputusan para pemimpin gereja, telah menetapkan kanon Perjanjian Baru yang dianggap sebagai wahyu ilahi dan menjadi pedoman iman bagi umat Katolik di seluruh dunia. Kanon ini bukanlah hasil karya manusia semata, melainkan buah dari bimbingan Roh Kudus dalam gereja. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang